Halo sahabat, dimanapun Anda berada, salam jumpa, salam sejahtera. Pada kesempatan ini, mari kita menyaksikan, melihat satu acara yang boleh dikata ritual atau tradisi. Acara ini bernama Mak Nenek. Seperti apakah acara ini? Mari kita lihat. Adapun acara Mak Nenek yang kita saksikan ini adalah Mak Nenek keluarga Nek Tampang Pong Sampe, berasal dari desa Tok Gorang, Sapan, Kecamatan Sesean, Toraja Utara. Jasad-jasad yang dipindahkan ke tempat atau kuburan permanen bernama Patane. Sebelumnya, jasad-jasad ini yang terdiri dari nenek atau oma, ibu, dan keluarga lainnya, ada yang telah berusia 5 tahun, 10 tahun, dan lebih dari 10 tahun. Mereka kemudian dibuka satu persatu, lalu dibersihkan, dan kemudian dipakaikan baju atau kemeja dan dibungkus secara rapi kembali dan dimasukkan kembali ke dalam peti. Selanjutnya, secara bersama-sama dipindahkan dan dimasukkan ke pekuburan permanen, yaitu Patane. Patane ini dibuat dalam waktu 2 hingga 3 minggu. Acara puncak di acara keluarga Mak Nenek Nek Tampang Pong Sampe adalah di tanggal 30 Agustus 2022. Oke guys. Ya. Rombongan Tok Gorang. Iya. Mak Nenek adalah salah satu acara atau tradisi yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Tanah Toraja dan Toraja Utara. Sejarah dari Mak Nenek. Dikisahkan ada seorang pemburu hewan atau binatang bernama Pong Rumasek. Pong Rumasek suatu waktu sedang berburu, dan ketika di jalan ia menjumpai
seorang mayat dengan kondisi tubuh yang memprihatinkan. Kemudian ia membawa mayat tersebut ke rumahnya, membersihkan dan memakaikan baju. Setelah itu dikubur pada tempat yang layak dan baik. Di kemudian hari, Pong Rumasek mendapatkan banyak berkah atau rezeki, di mana hasil pertaniannya melimpah, hasil kebunnya melimpah, dan banyak kebaikan-kebaikan lainnya yang didapatkan selama Pong Rumasek hidup. Dengan pengalaman dan kesaksian ini, masyarakat Tanah Toraja dan Toraja Utara mempercayai bahwa siapapun yang jika kita rawat dan kita tolong, sekalipun itu orang yang telah tiada, maka kita akan menjumpai dan mendapatkan banyak kebaikan atau berkat seperti yang dialami oleh Pong Rumasek ini. Mak Nenek adalah salah satu acara yang sakral atau tradisi di Tanah Toraja dan Toraja Utara, dan acara ini hanya boleh dilakukan pada bulan Agustus. Setiap tahun boleh dilakukan, namun ada di daerah tertentu di Tanah Toraja atau Toraja Utara yang hanya boleh dilakukan 3 tahun sekali. Mari kita menyimak sejarah dari Mak Nenek. Dahulu ada seorang pemburu binatang bernama Pong Rumasek. Ketika Pong Rumasek sedang berjalan, ia menjumpai jenazah yang tergeletak dengan kondisi yang memprihatinkan. Lalu ia membawa jenazah tersebut ke rumahnya. Ia kemudian membersihkan, lalu memakaikan pakaian yang baik dan layak. Setelah itu, ia menguburkan di tempat yang baik dan layak. Di kemudian hari, Pong Rumasek menjumpai banyak kebaikan atau berkat, di mana
hasil panennya melimpah, hasil kebunnya baik dan melimpah, dan masih banyak kebaikan-kebaikan lainnya yang dia peroleh selama hidupnya. Nah, dari pengalaman dan kesaksian inilah masyarakat Tanah Toraja dan Toraja Utara mempercayai dan mempraktekkan, yaitu untuk melakukan kebaikan dilakukan tidak peduli apakah orang itu hidup atau seperti yang dijumpai oleh pengerumah seks, maka kita wajib untuk berbuat yang terbaik, apalagi kepada orang yang telah tiada. Prosesi mak nenek. Adapun mak nenek ini dilakukan oleh masyarakat Tanah Toraja dan Toraja Utara dengan berbagai maksud dan tujuan. Salah satunya adalah untuk memindahkan jasad keluarga dari tempat peristirahatan atau kuburan yang sebelumnya kurang layak atau hanya sementara dengan kondisi bangunan yang kurang kuat dan juga tempat yang tidak bisa menampung banyak jasad dari keluarga. Lalu kemudian dipindahkan ke satu tempat yang lebih bagus, lebih layak, dan permanen, yaitu yang disebut dengan nama Patane. Patane ini dikerjakan dalam waktu 2 hingga 3 minggu. Karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka pekerjaannya pun tidaklah lama seperti membuat suatu rumah. Dan tentunya juga karena sudah dilakukan persiapan atau rencana yang matang sebelum
tiba di bulan Agustus, sehingga pekerjaan pembuatan patane sudah tentu akan terrealisasi atau terlaksana dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan. Itulah salah satu alasan. Ada pula berbagai alasan lainnya yang boleh dituangkan ketika Nenek Pepang. waktunya atau saatnya ada dan diizinkan, yaitu hanya di bulan Agustus. Di berbagai tempat di Tanah Toraja dan Toraja Utara ada yang boleh setiap tahun di bulan Agustus, dan ada pula yang boleh hanya 3 tahun sekali di bulan Agustus pula. Mari kita urutkan satu persatu prosesi mak nenek. Suatu keluarga akan mengadakan acara mak nenek. Lalu keluarga ini membuat rencananya terlebih dahulu, yaitu dengan berdiskusi, berkomunikasi di antara keluarga itu sendiri. Kemudian keluarga ini berkoordinasi kepada tertua dan masyarakat yang ada di tempat di mana akan diadakan mak nenek. Musyawarah tetap dilakukan, diskusi untuk memutuskan apa-apa dan seperti apa pekerjaan hingga penyelesaian acara mak nenek tersebut. Dan setelah ada kesepakatan, maka ditentukanlah waktu untuk memulai pekerjaan pembuatan patane. Wah, ini metode nenek tuh. Di saat patane sedang diadakan persiapan
Hari kapan? Contoh bahan bangunan, tukang bangunan, lahan di mana petani akan ditempatkan, dan konsumsi selama pekerjaan petani. Lalu di sisi lain, Tomina atau orang yang dituakan bersama tua-tua yang ada di daerah tersebut diikuti semua keluarga mereka mendatangi kuburan lama di mana jasad keluarga ditempatkan. Tomina orang-orang yang dituakan mulai melakukan prosesi acara, yaitu doa, lalu kemudian membuka kunci yang ada pada kuburan tersebut. Dengan cara yang sakral dan doa-doa, Tomina beserta tua-tua memasuki tempat jasad tersebut diletakkan, membersihkan, lalu kemudian mengizinkan pihak keluarga untuk melakukan pembersihan dan merapikan tempat di mana jasad diletakkan. Di hari berikutnya dimulailah prosesi pembersihan kepada jasad-jasad keluarga tersebut. Dibukalah petinya, dikeluarkan jasad yang ada di dalam kuburan tersebut, sambil dibersihkan, lalu kemudian dirapikan kembali. Selanjutnya dipakaikan pakaian yang baik dan ditambahkan juga kelengkapan lainnya seperti dipakaikan sepatu atau alas kaki, kemudian alas kepala,
bahkan dipakaikan kacamata. Tergantung apa yang keluarga akan pakaikan. Selanjutnya dikembalikan ke dalam peti. Kemudian dirapikan kembali. Selama prosesi pembersihan dan pemakaian pakaian di lokasi pembuatan dan pekerjaan patane sedang dikerjakan dan juga didukung, dibantu oleh berbagai lapisan masyarakat untuk segera menyelesaikan patane tersebut. Nah, ketika dilakukan prosesi, baik itu pembukaan kuburan yang lama, pembersihan, dan persiapan untuk dibawa dari kuburan yang lama ke patane, ada hewan yang disembelih seperti babi atau kerbau. Jumlahnya tidak banyak. Biasanya 1 ekor babi atau 3 dan 1 ekor kerbau. Hewan-hewan yang disembelih ini harus dikonsumsi atau dimakan di tempat tersebut dan harus dihabiskan, tidak boleh dibawa pulang. Selama prosesi mak nenek ini dimulai hingga akhir, ada juga pantangan lainnya, yaitu tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan memakan makanan daging. Hanya boleh makanan seperti sayur, tempe, tahu, dan telur. Kemudian setelah patane diselesaikan, dimulailah membawa jasad keluarga yang telah dibersihkan, dipakaikan pakaian dan diikat, dimasukkan kembali ke peti. Lalu keluarga dan berbagai masyarakat bahu-membahu membawa keluarga atau jasad mereka menuju ke patane. Nah, tibalah di patane, lalu kemudian dimasukkan ke dalam patane secara berurutan dari yang paling tua hingga yang paling muda. Diurutkan di dalam patane secara teratur. Setelah itu dibacakan doa oleh Tomina, juga bersama-sama dengan ketua-ketua atau yang dituakan di dalam masyarakat tersebut. Dan selanjutnya pintu patane ditutup, kemudian dikunci. Setelah itu
dilakukan acara doa lagi untuk menutup semua rangkaian yang telah dimulai dari awal sampai acara puncaknya yang terakhir. Nah, dari sinilah selesai acara Mak Nenek. Kemudian keluarga dengan sangat berbahagia dan bangga boleh datang melakukan Mak Nenek ini kepada keluarga mereka yang dicintai yang telah tiada. Dan setelah ditutup kubur atau patane ini, tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan kegiatan apapun di sekitar patane tersebut, terkecuali di 3 tahun kemudian atau tahun berikutnya pada bulan Agustus ada acara Mak Nenek di sekitar daerah tersebut, maka boleh diizinkan untuk membersihkan sekitar patane. Demikianlah prosesi yang telah kita dengarkan sama-sama dan saksikan, seperti halnya yang dilakukan oleh keluarga Nek Tampang Pong Sampe pada bulan Agustus tahun 2022 di Tok Gorang, Sapan, Kecamatan Sesean, Toraja Utara, di mana dari semua rumpun keluarga, baik yang ada di Toraja Utara, ada di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri, mereka boleh mendukung, mensupport, dan mensukseskan acara Mak Nenek. Adalah makna terakhir yang dapat kita petik dari acara Mak Nenek ini adalah bahwa dengan diadakannya Mak Nenek ini, keluarga walaupun tersebar di seluruh penjuru tanah air Indonesia, bahkan di luar negeri, mereka tetap saling mengingat, saling menyayangi, dan saling mendukung. Walaupun anggota keluarga mereka sudah tiada, dengan diadakannya acara Mak Nenek, maka itu akan mempererat lagi tali silaturahmi dan tali persaudaraan. Semoga dengan acara Mak Nenek yang telah kita saksikan ini boleh menjadi satu pelajaran yang baik buat kita dimanapun kita berada, bahwa dengan saling mengingat, saling memperhatikan, walaupun keluarga telah tiada, maka kita juga akan diingat dan dikenang oleh generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih. Salam sejahtera, damai sejahtera, rezeki dan berkah
melimpah buat kita sekalian. Amin.